Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita iman, Islam dan sehat serta kesempatan waktu sehingga bisa kembali bermuajahah dalam rangka taqarrub Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi, salat berjamaah dan juga talabul ilmi, mengisi waktu di antara dua waktu salat yaitu maghrib dan isya. Kemudian supaya kita senantiasa bisa istiqomah yang pertama dan kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang setia ittiba di jalan beliau nanti yaumul akhir. Kita akan melanjutkan surat Al-Araf, surat ke-7, insyaallah ayat ke-52, 53, 54, 55. Silakan. Sudah ketemu? Al-Araf 52, 53, 54, 55. Silakan yang bawa mic langsung dibaca. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Padahal bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang dari mereka. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sampai berapa Pak? 57, 55, 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik.
Ayat yang ke-52 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh ji'nahum telah kami datangkan kepada mereka bi kitabin dengan sebuah kitab, yakni Al-Qur'an, fasalnahu ala ilmin, yang kami di dalam Alkitab itu menjelaskan secara rinci mendetail berdasarkan ilmu. Nanti kita bahas ilmu itu maknanya apa. Hudan wa rahmatan, yang merupakan petunjuk dan rahmat kepada siapa? Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang mau beriman kepada Alkitab tersebut. Ayat 52 ini melanjutkan untuk memberikan suatu sanggahan kepada mereka di ayat 51. Silakan dibuka 51. Bahwasanya ada sebagian orang-orang yang mengaku beriman, yang mereka itu kemudian menjadikan agama ini sebagai apa? Permainan dan senda-gurau. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban, senda-gurau dan permainan belaka. Wa gharathum hayatud dunya, dan mereka ditipu dengan kehidupan di dunia. Jadi ada di antara manusia ini yang mereka mengaku iman kepada Allah SWT, beragama Islam tentunya, bahkan mereka itu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi kemudian mereka itu tidak percaya kepada syariat yang telah ditegakkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak percaya mengenai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengambil hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mereka itu kemudian menjadikan itu sebagai permainan senda-gurau saja. Apa yang terjadi? Itu mereka masuk dalam bagian sebagai orang-orang yang mempermainkan agama itu, bisa masuk kategori nawaqidul Islam, yaitu pembatal keislaman seseorang. Kita melihat bahwa Allah telah berfirman, abillahi wa ayatihi wa rasulihi antum tastahziun, apakah dengan Allah, kepada Allah dan kepada ayat Allah dan kepada Rasulullah kalian berolok-olok, kan begitu ya, berolok-olok. Mereka mengolok-olok kepada apa? Ayat Allah, kepada Allah, bahkan kepada Rasul. Maknanya apa yang dikeluarkan, disampaikan oleh Rasulullah itu dibuat main-main. Misalnya apa? Misalnya mereka itu membenci bangsa Arab, atau berkaitan dengan mengatakan Islam itu bukan Arab, jangan mau dibohongin, sesungguhnya Islam bukan Arab. Bahkan mereka berani mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Pernah dengar tak? Pernah dengar ya? Jadi mereka mengatakan, terus saya tanya, kalau Al-Quran bukan bahasa Arab, bahasa itu bukan bahasa Arab, bahasa Arab itu Al-Quran. Ya enggak? Berarti dia belum tamat baca Al-Quran. Dia hanya mendengarkan kata orang atau kata ustadznya ya, yang benci kepada segala sesuatu yang berbau Arab, sehingga kemudian orang Arab itu dibilang apa? Seperti apa namanya? Kadrun, kadang gurun. Ini kan menghina kan? Ya, menghina. Bahkan ada orang yang mengatakan dia punya gelar baik, ya, gelarnya bagus di dunia, punya hubungan internasional yang luas. Dia mengatakan bahwa Islam yang dari Arab itu Islam abal-abal. Ya, itu jelas-jelas mengatakan mempermainkan agama. Islam dari Arab itu abal-abal. Saya mau tanya, kalau begitu Islam itu dari mana datangnya? Memang dari Cemor Kandang, iya kan? Kira-kira kalau dari Cemor Kandang, apa bahasanya apa? Kan gitu ya. Ini kan jelas mempermainkan agama, dan itu membatalkan keislaman. Allah katakan dalam surah At-Taubah itu, Allah katakan setelah abillahi wa ayatihi wa rasulihi antum tastahziun la tasta'dirun qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta maaf sekarang, minta uzur
atas perbuatanmu mempermainkan agama. Tidak perlu kamu minta maaf, tidak usah. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum, kamu kafir sekarang ini setelah kamu beriman. Sehingga kemudian ulama berdasarkan ayat tersebut menghukumi barang siapa yang mengolah-olah agama ini, mempermainkan agama ini, ya, maka dia telah kafir. Bisa berdasarkan ayat tersebut. Bukan manusia yang mengatakan, tapi Allah. Jadi kalau dia tidak bertaubat, menarik ucapannya, menyesal, persoalannya sekarang begini. Dia mengatakan, kalau kemudian sebelum era globalisasi dengan industri 4.0-nya sekarang itu, dan arus informasi yang sungguh sangat mudah, seseorang kemudian menyampaikan pemikirannya melalui berbagai macam media dengan sangat mudah, sebagai cepatnya. Ketika dia kemudian menyesali kalimat yang sudah dikeluarkan, bagaimana cara mencabutnya? Sementara orang sudah terlanjur mendengarkan kalimat tersebut, kan sulit ya mencabutnya itu. Kalau zaman dahulu mungkin masih mendatangi orang-orang itu yang pernah dia katakan bisa, tapi sekarang bagaimana mungkin dia? Maka dia harus mengatakan kepada semua media massa. Padahal media ini sangat cepat. Kalau kita katakan di WhatsApp, kemudian di copy paste sama orang dimasukkan ke Facebook copy paste dimasukkan ke ya rahmatullah. Kemudian Twitter dimasukkan ke Instagram, seterusnya begitu. Apa yang terjadi? Apakah kepada seluruh itu semua dia harus kemudian menyampaikan maafnya, mencabutnya? Kan sulit ya. Kelak mereka akan dipertanggungjawabkan. Kalau seseorang itu menipu satu orang, itu hukumannya nanti di akhirat sudah sangat menderita ya, berat. Bagaimana cuma menipu jutaan orang, puluhan juta orang, ratusan juta orang, bahkan miliar manusia ditipu dengan kalimat-kalimat media tersebut, mempermainkan agama. Seolah-olah dia tidak percaya dengan keyakinannya. Maka Allah katakan, walaqad ji'nahum, sungguh telah kami datangkan kepada mereka. Siapa itu mereka? Yang suka mengelola agama ini, yang suka mainkan agama ini. Fassalnahum ala ilmin, yang kami jelaskan setiap apa yang ada dalam kehidupan mereka itu, dalam kitab Al-Quran itu, ala ilmin, berdasarkan pengetahuan kami. Kalau masalah ilmu itu maksudnya apa? Ilmunya Allah ya. Atas ilmi pengetahuan, maknanya bahwasanya ilmu ini bisa boleh jadi ilmunya Allah, bisa jadi menjangkau kepada otaknya manusia. Artinya Al-Quran itu Pak, di samping dia baik sesuatu yang terkadang tidak bisa kita jangkau dengan akal sehat ya. Tetapi mayoritas muhkamat itu artinya apa? Bisa dijangkau dengan akal manusia, ya enggak? Hanya manusia belum sampai kepada apa yang terdapat di Al-Quran secara rinci. Contoh misalnya dulu tidak ada namanya, tidak tahu ada laut itu ternyata bisa ada pembatasnya, ya enggak? Di surah apa itu? Surah Ar-Rahman itu ya. Bahraini yang tadian bainahuma barzahu la yabghiyan. Kami ciptakan dua lautan, di antara keduanya itu ada pembatas yang tidak kelihatan, ya enggak? Dulu apa ini maknanya enggak ngerti, zaman sekarang ternyata ditemukan, ya enggak? Ditemukan. Sehingga laut itu benar-benar ada dua pertemuan, yang satu air hangat, satu air dingin, tidak ketemu dan Masya Allah, enggak bisa bercampur mereka itu. Nah, baru ketahuan. Dulu enggak tahu, sekarang baru tahu. Terus begitu, ya. Dan ternyata ala ilmi, pengetahuan itu bisa dilihat dalam Al-Quran itu, hanya kemudian manusia tidak memahaminya atau belum memahaminya, sehingga mereka terburu nafsu, kemudian mengambil satu pendapat atas pemikiran mereka yang belum tuntas itu, dan disampaikan ke masyarakat pendapat itu, sehingga kemudian menyesatkan sebagian manusia. Fassalnahum ala ilmin, kemudian Allah mengatakan huda, petunjuk, warahmah, juga rahmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau meyakininya, yu'minun, beriman kepada Al-Quran. Ya. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan bagaimana? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati
orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab. Bagi umat Islam berarti Al-Quran. Apa kata Allah? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu membacanya, ya, dengan sebenar-benarnya bacaan. Bacaan sebenar-benarnya itu para mazhab mengatakan bahwa punya dua makna. Makna zahiri artinya membacanya dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Dan makna dibalik itu semua maknawiyah, ya, atau kontekstual. Maknanya itu apa? Bahwa dibalik kalimat-kalimat yang tertulis ada makna yang jauh lebih luas sehingga mereka faham betul apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat itu dan tujuannya untuk apa. Peruntukan ayat itu mereka mampu memahaminya. Baru kemudian kata ulaika yu'minun nanti. Nah, itulah mereka yang beriman, benar-benar beriman kepada Alkitab Al-Qur'anul Karim. Sehingga bagi kita, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Allah katakan hudan wa rahmah, petunjuk. Hadiah dimanakan Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk kalau kita semua tidak mampu memahaminya? Iya kan? Kalau kita nggak mampu memahaminya, bagaimana mungkin kita mengerti bahwa itu akan menjadi petunjuk? Sulit, ya, sulit. Sehingga satu-satu jalan tidak ada jalan kecuali kita harus punya Al-Quran jemaah seperti ini di rumah kita, ya. Jadi jangan kalau baca di rumah jangan ngebut golek berkahnya toh, golek pahalanya toh, tapi memahaminya itu jauh lebih besar karena alim tingkatannya itu beda 100 derajat dengan abid. Kalau jangan baca toh itu namanya abid. Alim mengetahui itu jauh tingkatannya 100 tingkat, ya. Maka kita mestinya harus alim mengetahui supaya apa? Dengan pengetahuan itu kita bisa beramal yang benar, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Namanya hudan rahmat dan rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi mereka yang beriman, orang-orang yang mengimani Al-Quran itu. Ayat berikutnya dimulai Allah berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Hal yanzuruna, tidak apakah mereka menunggu atau sekali tidaklah yang mereka tunggu, yang sedang mereka tunggu. Kalimatnya adalah fi'il mudhari. Yang buruna itu adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il mati gimana? Nadhara. Yang buru kan gitu ya. Nadhuru gitu ya. Tapi ini kalimatnya hal yang buruna, tidaklah mereka itu saat ini sedang menunggu-nunggu atau akan menunggu illa ta'wilahu, yaitu sampai mereka itu mendapatkan bukti kebenaran Al-Quran. Mempermainkan Al-Quran itu karena mereka belum menemukan buktinya, sehingga mereka berkata apa? Ulama adalah kaum ramal, ya enggak? Sehingga orang-orang yang kurang akal mengatakan ulama itu peramal, mereka adalah peramal masa depan, mereka itu bisa mengatakan dengan fasih tentang akhirat, tentang surga dan neraka, padahal mereka belum pernah main ke sana. Katanya orang tersebut yang suka memainkan agama itu kafir Pak, secara agama. Maka tidaklah mereka tunggu-tunggu itu kecuali datangnya takwilnya ayat Al-Quran, datangnya bukti yang mereka tunggu-tunggu itu dari penakwilannya itu. Maka Allah katakan yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika hari di mana bukti itu datang. Ketika hari itu datang bukti, kapan itu? Yaumul qiyamah. Yaqulu alladzina nasuhu, maka berkatalah orang-orang yang melupakan hari itu. Makna melupakan itu apa? Dia dulu tahu, dikasih tahu, diperingatkan
oleh para alim ulama tentang adanya hari pembalasan, hari akhirat, dan untuk demikian janganlah kalian berbuat melampaui batas, janganlah kalian mempermainkan agama, berbuat baiklah kalian, ikutilah perintah Allah dan lain sebagainya. Tapi mereka mentertawakan semuanya itu. Saat bukti itu datang, sehingga yang berkata adalah orang-orang yang nasuh, melupakan itu semuanya, melupakan peringatan itu, ya, yang dahulunya itu min qablu, maka qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh dahulu telah datang kepada kami utusan-utusan itu dengan membawa kebenaran. Peringatan itu, peringatan datang. Ini enggak, kalau zaman Rasul masih ada Rasul tentu lebih mudah. Bagaimana dengan zaman pasca tiadanya Rasul dan Nabi, tentu adalah pewarisnya. Sehingga jika ulama memperingatkan itu semuanya, hendaklah kita seolah-olah mendengarkan apa kata Rasul. Ya enggak, harusnya kan begitu. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa yang dinamakan ulil amri, saya ulangi, yang dimaksud dengan ulil amri, siapa ulil amri itu? Pemegang kekuasaan adalah para ulama. Kata Ibnu Abbas mutlak, dia mengatakan ulil amri itu adalah ulama. Kenapa? Karena umara yang dimaksudkan oleh para sebagian ulama yang lain itu harus ikut kepada ulama. Umar kalau ulama dipastikan akan gak karuan negeri ini, sakar diri, gitu. Sehingga negara itu tergantung dua orang itu, umara dan ulama. Kalau dua-duanya bergaris lurus, ya, ulamanya ulama akhirati, ulama yang hanif, umaranya nurut sama ulamanya, maka negara pasti akan jadi baik, dijauhkan dari para bahaya dan bencana. Tapi sebaliknya Umar dan ulama bersekongkol, ya, malah kemudian membuat tipu daya kepada manusia dan rakyatnya, menipu manusia, maka Allah gak ridho, sehingga bumi itu diangkat keberkahannya, rahmatnya juga diangkat, jadilah buminya banyak apa? Bencana. Sudah terjadi belum Pak? Data dari bulan tadi saya mendengarkan Ustaz Bagus itu menyampaikan data yang fakta dari bulan sampai dengan bulan Oktober kemarin, dari tahun kemarin sampai tahun ini Oktober, itu sudah terjadi bencana di Indonesia itu 2000 sekian kali, 2000 sekian kali bencana. Bencana terbanyak adalah bencana banjir yang mencapai angka kalau tidak salah 900 atau 1000 sekian dan seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Allah katakan dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidaklah musibah yang menimpamu dari satu musibah kecuali atas karena perbuatan kalian sendiri. Maka Allah mengampuni sebagian besar perbuatan tersebut dengan apa? Dengan mengingatkan berbagai macam bencana itu bagi orang beriman supaya kemudian kembali kepada Allah, memperbaiki diri. Semakin tidak memperbaiki diri, kira-kira bencananya akan ditambah apa dikurangi? Akan tambah. Kalau tetap dengan bencana yang banyak 2000 sekian tadi itu gak berubah, ya, baik pemerintahnya maupun rakyatnya gak berubah, gak bertobat kepada Allah, gak bersinergi untuk memperbaiki agamanya, niscaya Allah akan libas nanti sebagaimana jadi menentukan di Sulawesi yang buminya itu bisa palu apa namanya itu likuifaksi. Coba bayangkan bumi yang seperti ini jadi cair serut itu bisa tenggelam manusia. Coba itu kan kalau orang mikir kan zaman sekarang kok nggak masuk akal, buminya bisa mencair ya. Ini yang kejadian luar biasa.
Kalau kemudian ternyata tidak juga diperingatkan oleh ulama yang hanif dan mereka masih, atau kemudian para ulama ini tidak nahi mungkar, atau rakyatnya rela dengan hal-hal yang kemaksiatan yang terjadi di negeri tersebut, niscaya azab itu akan diratakan. Tidak peduli yang beriman atau yang maksiat, semua akan dilibas tanpa ampun. Na'udzubillahi min dzalik. Fahal lana min syufa'a, apakah kami punya pemberi syafaat? Fayashfa'u lana, yang bisa memberikan syafaatnya kepada kami, au nuraddu, ya, atau kami dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke kehidupan sebelum kiamat tadi, sebelum kematian itu. Au nuraddu, mereka minta dikembalikan. Fana'mal ghairul ladzi kunna na'mal, maka kami na'mal, akan beramal yang tidak sebagaimana amalan kami terdahulu. Artinya beramal saleh sesuai dengan surah apa itu? Al-Munafiqun, ya kan? Mereka mengatakan kalau andai kata kematian ini ya Allah maupun barang sedunia, niscaya kami akan bersedekah dan kami akan di orang yang saleh. Kira-kira kalau dikembalikan, ya, misalnya orang-orang seperti itu dikembalikan, ingat gak mereka? Ingat gak mereka dengan janjinya ini? Misalnya orang yang mati nih, ya, sudah mati, baru mati mereka melihat azab yang di depan matanya, tunjukkan neraka di depan mereka, langsung mereka nyesal. Mereka minta kembali dihidupkan supaya bisa beramal saleh lagi. Kira-kira mereka itu akan kalau dihidupkan oleh Allah, mereka akan ingat gak kan? Niscaya tidak akan ingat. Coba kita buka surah Al-A'raf nih kayaknya, ya. Al-A'raf 172. Ya, 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya beriman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, oh Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Ya. Haji yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-172 itu Allah ingin mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Artinya Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap manusia, setiap orang, baik mukmin maupun kafir, baik munafik maupun orang yang beriman, ya, maka mereka semuanya itu dulu sebelum dilahirkan ke atas muka bumi itu, mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah, langsung berjanji dengan Allah, bertemu Allah. Setiap individu kita semuanya ini, setiap orang yang berupa tadi, orang termasuk orang-orang yang mempermainkan, yang nggak percaya kepada hari akhirat, yang nggak percaya kepada syariat, semuanya pernah berjanji di hadapan Allah langsung. Allah katakan kepada mereka apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa kata kita semuanya? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, kami bahkan bersaksi, ya Allah. Bersaksi. Mereka bersaksi antakulu yaumal qiyamah, agar kalian pada hari kiamat, ya, inna kunna an hadza ghafilin, terhadap hal ini kami telah lalai. Makanya andai kata manusia kemudian yang mati tadi menyesal dihidupkan lagi, kembali mereka berbuat
zalim. Kenapa? Mereka lalai, walaupun kita semua sudah diingetin oleh Allah. Jadi kita semua ini belum lahir, yang mereka juga belum lahir, itu semua sudah berjanji di hadapan Allah, mempersaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita semuanya dan berjanji untuk taat. Ketika dilahirkan, ingatan itu dihapus oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau ingat, saya mau tanya dulu sebelumnya, ada nggak yang pernah ingat dengan perjanjian itu? Pernah kita itu, ada yang ingat nggak di sini yang pernah bertemu dengan Allah dengan ayat 172 ini? Pasti kayak gitu kan? Ujangankan dengan Allah, ya. Jangankan sebelum kita lahir. Kita ya, 10 tahun yang lalu ya, mayoritas sudah lupa kita kerjanya apa ya? Iya kan? Jangankan 10 tahun yang lalu, mundur 5 tahun yang lalu aja. Jangan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, kita mayoritas lupa. Maka kemudian orang-orang itu yang suka mempermainkan agama itu diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya dan melalui para alim ulama, ya, para ahli ilmi. Mereka tetap tidak, mereka lupa bahwa mereka pernah berjanji. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara orang beriman itu bisa ingat kalau mereka pernah berjanji? Dengan mentadabburi Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu ya, sesungguhnya kita dahulu sebelum diciptakan itu sudah pernah janji enggak? Sekarang kita tahu. Jadi dicatat baik-baik itu surah Al-A'raf ayat 172. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya Al-Quran, kemudian mereka tidak percaya dengan apa namanya syariat Islam itu, mereka cenderung pakai hukum-hukum di luar Islam, sampaikan ini. Kamu dulu pernah janji, kamu janji sama Allah, kita pernah ketemu sama Allah. Nah, maka Allah katakan di situ apa? Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka sesungguhnya mereka telah merugikan dirinya sendiri dan telah lenyap anhum dari mereka apa yang dulu mereka ada-adakan. Artinya segala sesuatu yang mereka banggakan di atas muka bumi dulu, yang mereka justru berpaling dari aturan-aturan Allah itu mereka banggakan, ya. Mereka hukum-hukum yang di luar Islam mereka banggakan. Kemudian penguasa-penguasa yang zalim yang mereka dukung itu mereka banggakan, ya. Yang justru mereka itu berlemah lembut dengan orang-orang muslim, sementara kepada sesama muslim mereka sangat galaknya minta ampun. Kepada orang muslim mereka berlakuan, kepada sesama muslim mereka galaknya minta ampun, tapi ngakunya paling beriman. Kalau kepada sesama muslim mereka masya Allah mentahdir, mentabdik, mentakfir. Kepada orang-orang muslim, kepada Yahudi, Israel tidak berani. Ya. Diajak memboikot produk-produk Israel, mereka mengatakan tidak perlu boikotku segini. Benar. Ayo jadi kepada sesama muslim, gualannya minta ampun, memperingatkan, aku takdir kamu ya, aku peringatkan kamu ya. Coba. Ini begitu. Bahkan mentakdirkan, ya kan? Mereka mentakdirkan dan seterusnya sesama muslim itu. Sementara kepada kaum kafir mereka berlemah lembut dengan orang-orang. Ayat berikutnya, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Hadir dengan Allah. Ayat ini sama 4 bulan. Kalimat tsumma istawa 'alal 'arsy jadi bertebar-tebar panjang, ya kan? Sehingga sebagian orang itu berdebat masalah ini, bahkan gara-gara ayat ini hari mengkafirkan. Ayat ini kata
Imam Malik ya. Ya Imam, sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas ars. Tolong jelaskan bagaimana cara Allah bersemayam. Maka Imam Malik mengatakan, ya, mengimani bahwasanya Allah itu bersemayam di atas ars adalah wajib. Bertanya bagaimana caranya, dan itu adalah bid'ah. Artinya tutup itu kalimat. Kalian tidak pantas menanyakan zatnya Allah, nggak pantas menanyakan bagaimana caranya Allah bersemayam, nggak pantas. Bayang mau kayak iso kok, gitu loh. Apakah Allah duduk? Apakah Allah bertelekan? Atau dan sebagainya. Kalau Allah duduk bertelekan tiduran, berarti Allah butuh ruang dan waktu, butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Nggak mungkin. Sementara makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan dengan Allah adalah nggak ada apa-apanya. Seluruh alam semesta 7 lapis langit ini dan 7 lapis bumi ini dikumpulkan jadi satu, itu nggak ada ilmu Allah selain istilah lagi ya, jangan diartikan secara sesungguhnya. Tidak ada seperti pasir di padang pasir, nggak ada. Besarnya nggak mungkin. Jadi bagaimana cara Allah menggambarkan Allah dulu di atas ars? Jangan pernah bayangkan. Tapi imani saja bahwa Allah itu bersemayam di atas ars, selesai. Wassalam. Gak usah ditanya bagaimana cara. Ini dibahas oleh orang-orang yang, mohon maaf, oleh orang-orang yang menurut saya kurang kerja. Ini kan ayat apa ini? Mutasyabihat. Apa kata Allah? Jika orang yang membahas ayat ini sampai kemudian saling mengkafirkan, ya, maka mereka termasuk golongan yang dikatakan Allah surat Al-Imran ayat ke-7. Fa'amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighu al-fitnah wa ibtighu ta'wilahu. Dan orang-orang yang dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk miring, untuk nyeleneh, untuk semeko-meko, mereka suka banget dengan ayat-ayat mutasyabih ini, suka bahas, ya. Sehingga kemudian yang tadi tujuannya apa? Ibtigha ta'wil, cari-cari takwilnya sesuai dengan otak mereka, pemahaman mereka yang nggak nyampe tadi itu, ya. Cari fitnah-fitnahnya, ini fitnah semuanya, nggak usah dibahas. Ini Pak, Masya Allah, gara-gara ayat ini bisa gotok-gotokan sama muslim. Allah katakan, yughshil laila an-nahar wa yatlubuhu khafifan. Allah kemudian menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan sangat cepat. Jangan kalau melihat sunset di pantai, pernah lihat ya sunset? Di mana lihatnya? Di malam di mana sunset? Kalau saya di Bali gampang lihat sunset di Kuta atau di sana tuh kelihatan jelas. Itu saat matahari masih orangnya itu kita tenggelam cepat banget langsung gitu cepat. Padahal waktu di atas kayaknya lama banget. Begitu tenggelamnya cepat. Maka Allah katakan khasisah dengan cepat, ya, mengganti malam dengan mengganti siang dengan malam itu sangat cepat. Matahari turun sekali. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharin bi amri. Dan matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk, ya, sakhara, ya, bi amri, dengan perintah Allah. Perintah Allah artinya ayat-ayat Allah tadi. Itu kan ayat-ayat Allah, ya. Matahari, bulan, bintang. Itu ayat Allah. Kalau makhluk Allah apa? Gunung, sungai, ya, dan seterusnya, itu kan makhluknya. Ayat Allah matahari, bulan, bintang, seterusnya itu tunduk, bergerak, berputar, ya bergerak lah, ya, sesuai dengan perintah Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun dari semuanya itu yang bertindak atas kehendaknya sendiri, termasuk apa yang terjadi dengan bumi sekarang ini yang sedang bergolak, bumi yang sedang bergejolak ini, Pak. Itu tidak ada yang namanya bumi sedang mengalami apa ini tahunan atau pergeseran, tidak ada. Yang gerakan siapa?
Kalau orang Islam kemudian pakai kalimat itu, ini sedang terjadi ring of fire, terjadi pergeseran kelamnya. Ini adalah siklus yang sudah otomatis dilakukan. Itu orang kafir, Pak. Tapi kalau orang beriman, dia langsung kembali kepada hadis. Tidaklah kata Rasul, gempa bumi, bencana alam terjadi kecuali di atas muka bumi itu terjadi maksiat pasti. Hakul yakin, terserah katanya Einstein atau Stephen Hawking mau ngapain sekarang ya, agak percaya. Aku lebih percaya apa kata Rasul, dipastikan kalau sekarang di Indonesia sudah banyak gempa, gunung meletus, pasti di atas muka bumi Indonesia ini sudah menjadi maksiat yang luar biasa. Tapi sekarang bukan pada tempat yang terjadi masalah itu ya. Lain kali akan kita bahas masalah bab-bab masalah sebab-sebab. Ada 5 sebab. Nanti kita akan kasih waktu yang lain. Yang semuanya mengejutkan kalau kita semua tahu. Dan semuanya ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa'ulam, tegas, mudah memahaminya, nggak pakai penerjemahan pun iso. Coba petunjuk Islam ya, enak. Langsung ketahuan ini pada sebab itu. Nanti ya kapan. Ala lahul khalqu wal amru. Taulah dikata bahwasanya khalqu penciptaan wal amru dan perintah itu adalah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah Maha Suci, yaitu Tuhan semesta alam. Berikutnya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Hadirin Allah. Ayat ini pendek, sederhana kesannya, tapi punya makna yang sangat dalam. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan, dengan rendah diri, pasrah. Berdoa itu harus menundukkan semua anggota badan, termasuk hati dan pikiran, semuanya menyatu berpusat konsentrasi pada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau hati dan pikiran kita kemudian menganggap bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah, Allahu Akbar, maka bagaimana posisi badan kita? Jawarih kita pun menunjukkan hal yang sama, tunduk dan patuh, ya, merendahkan diri sebenarnya. Kapan itu terjadi? Dengan kalau waktu merendahkan diri kapan? Saat sujud. Maka Rasul mengatakan saat sujud itulah saat yang paling dekat dengan Allah. Maka panjatkan Tuhan di sujud terakhir setiap sholat. Sujud terakhir itu adalah tempat yang paling saat yang paling baik untuk bermunajat. Wa khufyatan, dengan suara yang suara yang tidak yang lirih, yang tidak hampir tidak terdengar. Khafi, lirih. Jadi kalau berdoa seperti apa? Rendah, suaranya yang tinggi atau rendah? Rendah. Ini perintah Allah. Kenapa? Allah Maha mendengar. Kalau dengan dalam kondisi takut itu ada presiden, jangan takutnya itu gimana? Ngomongin keras sama ngomongin. Kalau takutnya bentak kayak gini, pasti akan pelan suaranya. Kalau takut tuh minta-minta pakai suara keras. Ya udah. Baik, jangan tuyan. Mesti kayak gini. Gua nggak tahu adab. Mesti di nyuwun sewu kan gitu ya. Dan sebagainya. Suaranya. Padahal Allah begitu. Kepada Allah berdoa tapi sombong. Bagaimana berdoa yang sombong? Seolah tidak butuh Allah. Mohon tapi tidak butuh Allah. Dan sebagainya. Fisiknya secara tidak langsung dia menunjukkan sudah tidak butuh Allah. Wa khufjatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas, orang-orang yang mu'tadin. Siapakah mereka? Adalah orang-orang walaupun mereka mampu beriman, walaupun mereka menjauhi bid'ah, walaupun mereka menjauhi musyrik,
tapi mereka orang yang melampaui batas. Hanya dengan Allah. Baik, kita break dulu. Silakan. Baik, kita lihat sunnah. Siapakah al-mu'tadin, orang yang melampaui batas? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, bahwasanya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ada dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang saling bersaudara, dua orang. Salah seorang di antara mereka itu adalah suka bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Sementara satunya itu giat beribadah, satunya bermaksiat, satunya giat beribadah. Maka suatu ketika orang yang suka beribadah ini menasihati orang yang berbuat dosa itu. Dia katakan begini, berhentilah kamu. Esoknya ketemu lagi, dan ternyata saudaranya yang bermaksiat ini minum-minuman keras itu masih tetap berbuat dosa. Maka dia mengatakan lagi, berhentilah kamu. Maka kemudian dilawan oleh orang yang bermaksiat tadi. Apa? Biarkanlah aku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus hanya untuk mengawasi aku? Nantang si orang bermaksiat itu. Nah, maka apa kata si ahli ibadah itu? Wallah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, atau kamu akan menjadi penghuni neraka selamanya. Maka kemudian kata Allah, doa-doanya kemudian dimatikan, diwafatkan oleh Allah. Ini Rasulullah cerita ya. Kemudian di hadapan Allah mereka dibangkitkan, dan ditanyalah orang yang ahli ibadah itu, ditanya oleh Allah, ya, apa kata dia? Apakah engkau lebih tahu dari aku sehingga engkau mengatakan kepada saudaramu itu bahwa aku tidak akan dapat ampunan dariku, atau kamu akan masuk neraka? Engkau mengambil peranku, gitu loh, ya kan? Maka kemudian Allah berkata kepada pelaku dosa itu, pergilah, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Sementara Allah berkata kepada ahli ibadah itu, pergilah kamu ke dalam neraka karena kamu telah melampaui batas mengambil peranku. Bisa dipahami? Artinya surga dan neraka itu hanya hak prerogatifnya Allah. Selama kita masih hidup dan orang yang sedang kita ketahui berbuat maksiat masih hidup, kita tidak boleh matikan harapannya dia, bahwa boleh jadi sekarang dia bermaksiat, tapi jika Allah berkehendak dia bisa masuk surga kalau Allah kemudian menghendaki dia berdapat hidayah. Hadis yang mana itu? Makanya kemudian tak pantas bagi kita mengatakan bahwa dia termasuk ahli neraka. Tidak pantas menerakakan orang itu. Wah, masuk neraka kamu ahli neraka. Golongan pula yang ahli surga, yang mereka masuk neraka. Ya, selain golongan itu masuk neraka. Ada yang begitu? Ada. Ya, itu masing-masing golongan itu begitu. Banyak di antara golongan yang mengatakan begitu. Ada yang satu mengatakan selain golonganku tidak akan masuk surga. 73 golongan yang satu surga itulah golonganku, yang lain masuk neraka itu yang selainnya. Masing-masing mengatakan begitu, dan ini terjadi. Bagaimana? Apakah cukup dengan kalimat? Gak mesti dengan kalimat, dengan sikap juga begitu, ya kan? Dengan sikap kita begitu sampai kemudian kalau salam gak dibalas salam dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hal yang mu'tadin, orang yang melampaui batas. Sampai dengan ayat ke-55. Baik, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Saya tanya tentang keberadaan Allah. Kalau sekarang Allah itu salahnya di sini ya. Kalau sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah itu ada di mana? Sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah ada di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu.
Kan Allah katakan tadi di sini dikatakan Allah ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyam. Allah yaitu yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Summastawa 'alal ars. Ars itu bagian menciptakan atau bagian yang ada sendiri sebelumnya? Bagian yang diciptakan. Ars itu apa? Masuk bagian bumi atau masuk bagian langit? Langit, kan? Summastawa 'alal ars. Terus sebelum itu Allah di mana? Ada yang tahu nggak? Allah di mana sebelum itu? Saya katakan Pak, yang menciptakan ruang dan waktu itu siapa? Yang menciptakan ruang dan waktu itu siapa? Allah. Nek sing nyipta ruang dan waktu butuh ruang dan waktu enggak? Enggak butuh Pak. Enggak butuh dia. Wong dia menciptakan. Artinya gimana Allah? Wallahu tidak ada seorang pun yang tahu. Meyakini keberadaan Allah itu adalah wajib hukumnya, tapi bertanya tentang zat Allah, tentang bagaimana dahulu sebelum ada langit dan bumi diciptakan, sebelum ars diciptakan, maka itu kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya tidak akan mampu. Jadi saya tidak tahu. Kalau ada yang mengetahui, masya Allah. Di Quran tidak ada. Ini tadi Sumastawa alam ars, kemudian beliau bersemayam di atas ars. Sebelum itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Sumastawa alam ars. Sementara manusia itu hanya sampai pada ciptaan saja jangkauannya, ya nggak? Malaikat ciptaan semuanya ciptaan. Tapi kemudian Allah di mana sebelum itu kita tidak tahu. Sementara kita hanya ciptaan saja. Orang kita itu lupa nggak tahu Pak Jeroni laut. Lalu yang paling dalam kalau marina ya. Ada nggak yang sampai ke dasarnya kalau marina? Belum ada yang mampuan, ya nggak? Nggak tahu Pak. Bumi kita aja nggak tahu ya. Jenengan bisa melihat, kalau jenengan bisa melihat atom tanpa mikroskop, sakti. Jadi kita nggak tahu Pak. Itu saya nggak tahu. Ya tadi Allah katakan Allah bersemayam di atas ars. Tapi itu adalah bagian dari agar manusia itu bisa ngira-ngira, oh iya di mana ars? Yang ars tidak akan dijangkau oleh manusia. Ars itu makhluk, tapi dia tidak akan bisa dijangkau oleh manusia selamanya. Gitu Pak. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi dan tentang sekarang maraknya orang atau pada berlomba-lomba atau menunjukkan dirinya untuk mencokong Islam dan sebagainya, katakan bahwa itu adalah sudah keluar dari Islam. Orang sudah keluar dari Islam. Nah ini bagaimana pemahamannya terhadap mereka dalam arti ini? Mereka ya sopan, mereka yang bersedekah, mereka yang berinfak, mereka juga umroh dan haji. Tapi melakukan seperti itu, nah bagaimana cara mereka tahu bahwa ini sudah keluar dari Islam sebenarnya? Apakah memang ada peringatan dari Allah atau ada yang diingatkan? Ya. Jadi intinya orang yang kemudian mengakui tentang Islam, membenarkan dan kemudian bahkan dia bersyahadat, wahum yusalluna wa yasumuna wa yahajjuna, ya kan? Mereka juga sholat, mereka juga siam, mereka juga berhaji. Tapi mereka kemudian mengingkari tentang syariat, mereka mempermainkan agama, kan itu kan? Semua itu menunjukkan sifatnya siapa itu? Munafikun. Apa kata Allah? Suatu munafik. Allah katakan di surah Munafikun itu, dzalika bi annahum amanu. Yang demikian itu karena mereka itu sebenarnya beriman. Semua kafaru, kemudian mereka menjadi kafir mempermainkan agama. Kan ya? Setelah itu apa? Fatu bi'an ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka Allah tutup kunci mati hatinya sehingga mereka nggak paham. Karena perbuatan nifak tadi itu
Allah tutup hatinya, membuat mereka nggak bisa memahami, nggak bisa mengetahui bahwa aku ini munafik, nggak tahu. Tutup. Surah Al-Munafiqun, coba dibuka. Surah Munafiqun. Ya rahmatullah. Surah Munafiqun. Juz 28. Surah ke-63 ayat yang ke berapa? Ketiga. Surat 63 ayat yang ketiga. Jangan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Nah, mereka tidak paham. Jadi mereka orang munafik itu karena kekafirannya, maka Allah kunci matinya, kunci mati hatinya itu, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka itu orang munafik, nggak tahu. Bagaimana aku di tangan-tangannya nggak tahu. Allah kunci itu semuanya, mereka nggak paham. Karena perbuatan perpanjangan nama itu, maka Allah tutup hatinya sehingga mereka nggak paham dari perbuatan itu. Sesungguhnya mereka termasuk orang munafik. Nah, mereka masih yakin aku di atas jalan kebenaran. Dan itu banyak loh ya. Jangankan orang yang awam, orang ulama pun, ya nggak. Orang ulama Syiah itu kurang apa Pak? Sekolahnya dulu-duluan. Ya. Gelarnya profesor gitu. Tapi mereka nggak paham. Walaupun bergelar tinggi, ya, LC pun kalau kemudian Allah tutup mati hatinya, selesai masalah. Tidak bisa fahumlah ya fukuhun, mereka tidak akan memahami perkataannya, tidak memahami keyakinannya. Itu karena Allah tutup mati hatinya. Demikian baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.